Halo semuanya. Halo guys. Kembali lagi bersama aku Aima Ilasari. Dan buat kalian yang baru gabung di channel aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel aku semakin berkembang. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe channel aku. Semoga video yang aku buat ini selalu bermanfaat untuk kalian semua. Yeay! Jadi teman-teman, di video kemarin aku udah buat video tentang ketentuan umum sama persyaratan kalau kalian itu mau ikut UTBK di tahun 2020 ini. Nah, jadi kalau UTBK itu kan ada semacam kayak sejenis, ya bisa dibilang SOP gitu ya, standar operational procedure. Jadi kalau kalian mau ikut UTBK itu kalian harus tahu kayak persyaratannya itu apa, terus juga ketentuannya tuh kayak gimana gitu kan. Nah, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang jenis dan tahapan pendaftaran kalau kalian mau ikut UTBK di tahun 2020. Pokoknya tonton video aku sampai habis ya. Jadi kemarin itu aku udah ngebahas gimana sih kalau kalian itu mau ikut UTBK, ketentuan umumnya itu apa aja, terus kayak persyaratannya itu apa. Aku udah buat videonya kemarin, kalian bisa cek di channel YouTube aku. Terus sekarang itu aku mau ngebahas tentang jenis dan tahapan pendaftaran di UTBK tahun 2020 ini ya. Jadi memang UTBK itu emang di tahun ini ya agak berbeda ya, karena yang kita tahu itu ada pandemi COVID-19 ya. Jadi ada sedikit perubahan gitu ya. Nah, untuk jenisnya itu ya, jenis pendaftaran UTBK SBMPTN 2020 itu teman-teman dibagi jadi dua tipe. Nah, jadi yang pertama itu tipenya itu tipe yang reguler. Reguler itu maksudnya itu berbayar. Jadi di sini tuh yang berbayar itu untuk pendaftar reguler, terus sama yang pendaftar yang memilih skema KIP atau kuliah ya, kayak KIP kuliah ya maksudnya ya, tetapi ditetapkan harus tetap membayar biaya untuk mengikuti UTBK. Jadi bagi kalian yang maksudnya yang belum mendaftar KIP itu kalian wajib dikenakan maksudnya wajib dikenakan untuk kalian bayar gitu ya. Terus yang kedua ini pendaftaran tidak berbayar. Nah, jadi pendaftaran tidak berbayar ini hanya khusus untuk mendaftar yang memilih skema KIP kuliah. Nah, jadi kalau teman-teman itu udah punya KIP kuliah itu kalian tidak diwajibkan untuk membayar ya, atau digratiskan gitu. Dan ditetapkan sebagai pendaftar tidak berbayar untuk mengikuti UTBK oleh Kemendikbud. Nah, jadi kalian itu dari dua tipe ini kalian itu bisa memilih salah satu ya. Jadi kalau kalian udah punya KIP, kalian itu nggak perlu bayar ya kalau mau ikut UTBK. Terus kalau misalkan Nah, jadi kesimpulannya untuk yang jenis pendaftaran UTBK di tahun 2020 ini ada dua ya teman-teman. Jadi yang pertama itu pendaftaran berbayar untuk pendaftar reguler dan pendaftar yang memiliki skema KIP kuliah, tetapi ditetapkan harus tetap membayar biaya untuk mengikuti UTBK. Nah, kalau yang kedua ini pendaftaran tidak berbayar, jadi khusus untuk pendaftar yang memang memiliki skema KIP kuliah gitu ya, dan ditetapkan sebagai pendaftar yang tidak berbayar untuk mengikuti UTBK oleh Kemendikbud. Selanjutnya aku bakal ngebahas tentang tahapan pendaftaran UTBK SBMPTN. Jadi tahapan ini tuh ada dua macam. Jadi ada tipe A sama tipe B. Nah, kalian harus perhatiin baik-baik ya teman-teman. Untuk tipe A yang pertama itu kalian itu telah memiliki akun LTMPT untuk siswa, yaitu akun LTMPT di mana siswa sudah melakukan registrasi akun melalui https
portal ltmpt.ac.id ya, hingga proses menyimpan data secara permanen pada saat pendaftaran permanen ya, pendaftaran akun ya. Jadi ada tahap 1 itu 2 Desember 2019 sampai dengan 10 Januari 2020, atau tahap 2 itu 17 Februari sampai dengan 5 April 2020. Lalu yang kedua itu ada melakukan login ya. Jadi setelah kalian membuat akun, kalian itu login dengan akun LTMPT ya. Kalau untuk siswa itu ada nih namanya portal ltmpt.ac.id ya. Terus yang ketiga itu kalian itu memilih menu pendaftaran UTBK SBMPTN tipe A ya. Lalu yang keempat, memilih pusat UTBK di mana siswa akan mengikuti tes. Jadi kalian itu bisa milih nih tempat sama waktunya itu, kalian itu UTBK-nya itu mau di mana. Terus jamnya itu kalian itu mau pagi, siang, atau sore, itu terserah kalian ya teman-teman. Terus yang kelima itu mengisi kebutuhan khusus jika diperlukan. Jadi kalau kalian nggak perlu ya udah kosongin aja, nggak apa-apa gitu. Yang keenam, bagi siswa yang akan mendaftar melalui skema KIP kuliah berbayar, lakukan tahapan berikut ini. Jadi yang pertama itu pastikan siswa sudah memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah. Kalau belum, jadi siswa ini tuh harus daftar KIP kuliah dulu ya. Jadi ada nih lamanya itu di sini nih. Nah, terus yang kedua itu mengisikan nomor pendaftaran KIP kuliah bagi siswa yang belum mengisi. Nah, setelah itu kalian itu mencetak slip pembayaran untuk membayar biaya mengikuti UTBK SBMPTN. Nah, setelah kalian membayar, maksudnya setelah kalian mencetak slip membayar itu, kalian itu membayar biaya mengikuti UTBK SBMPTN melalui salah satu bank mitra LTMPT. Jadi ada Bank Mandiri, Bank BNI, sama Bank MPTN. Jadi terserah kalian ya, itu option. Menggunakan nomor slip pembayaran yang sudah dimiliki dalam kurun waktu maksimum 2 kali 24 jam. Sesuai yang bercetak dalam slip pembayaran, atau kalian juga bisa lihat dan baca petunjuk tata cara pembayaran di laman nih di sini nih. Nah, jika batas waktu 2 kali 24 jam terlewati, siswa harus mengulang proses pendaftaran dari awal. Jadi, kalian itu hanya punya waktu batasnya itu 2 kali 24 jam aja ya, teman-teman. Nah, setelah itu kalian kalau sudah melakukan pembayaran, siswanya ini harus login kembali menggunakan akun LTMPT untuk siswa di laman di sini nih, di portal LTMPT AC.id untuk menuntaskan proses pendaftaran UTBK SBMPTN. Nah, kalau udah kayak gitu, kalian pilih deh jenis jurusan SMTA. Terus yang ke-11 itu memilih paling banyak 2 program studi baik dari satu PTN yang sama atau dari 2 PTN yang berbeda. Nah, yang kedua ini program studi yang dipilih semuanya harus berasal dari satu jenis PTN non politeknik ya. Jadi nggak boleh dicampur 2 PTN yang berbeda. Terus yang selanjutnya itu mengunggah portofolio nih. Jadi portofolio itu diwajibkan bagi mahasiswa baru misalkan gitu ya, yang memilih program studi itu terkhusus gitu ya. Jadi ada suatu perguruan tinggi negeri yang mewajibkan siswanya itu kalau memilih prodi tertentu itu harus melampirkan portofolionya, misalkan kayak jurusan keolahragaan gitu ya misalkan. Terus ada lagi melakukan konfirmasi data pendaftaran dan simpan permanen. Nah, setelah itu kalian itu mencetak kartu tanda bukti peserta UTBK SBMPTN untuk dibawa pada saat mengikuti UTBK. Nih contohnya kayak gini teman-teman. Ya itu dia tadi, kalau misalkan yang kalian ikut tahapan pendaftaran UTBK SBMPTN yang tahap A ya. Jadi sekarang aku mau jelasin yang tahap B. Maksudnya tahap pendaftaran UTBK itu yang tipe B ya sekarang. Jadi kayak sama, jadi yang pertama itu kalian itu harus punya akun LTMPT ya, buat kalian itu ngelakuin registrasi gitu ya sampai simpen data secara permanen ya. Untuk tahap satunya itu 2 Desember 2019 sampai dengan 10 Januari 2020. Dan tahap 2-nya itu ada 17 Februari sampai dengan 5 April 2020. Lalu kalian juga seperti yang tadi tahap A itu kalian melakukan login menggunakan akun LTMPT kalian ya di portal LTMPT AC.id. Terus kalian bisa klik menu pendaftaran UTBK tipe B ya. Jadi kalau yang tadi itu tipe A. Terus kalau yang sekarang ini diganti sama tipe B ya. Memilih pusat UTBK di mana siswa akan mengikuti tes ya.
Sebenarnya sih agak sama ya, jadi antara A sama B itu agak sama ya. Terus yang kelima ini mengisi kebutuhan khusus jika diperlukan. Bagi siswa yang akan mendaftar melalui skema KIP kuliah, nah sebenarnya tahapannya itu sama ya. Jadi kalian itu harus memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah ya. Kalau kalian belum punya nomor pendaftaran itu, kalian itu isi ya nomor pendaftaran tersebut. Terus yang ketujuh ini mengisi jenis jurusan SMTA gitu ya. Jadi hampir sama kayak yang tadi, memilih paling banyak 2 program studi dari satu PTN yang sama atau 2 PTN yang berbeda. Terus mengunggah portofolio, melakukan konfirmasi data, sampai yang terakhir itu kalian mencetak kartu tanda bukti peserta UTBK untuk dibawa pada saat mengikuti UTBK. Jadi kayak gitu. Jadi antara tipe A sama tipe B sebenarnya hampir sama sih gitu ya. Cuman yang di belakang ini antara, jadi keduanya itu ada tipenya gitu. Jadi ada tipe A sama tipe B. Ya, gimana teman-teman? Apa kalian udah ngerti kalau kalian mau ikut UTBK? Jadi ada 2 tipe ya. Jadi ada tipe A sama tipe B. Semoga video yang aku buat ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dalam mengikuti UTBK SBMPTN tahun 2020 di kala pandemi COVID-19 ini. Semoga bagi kalian yang mengikuti SBMPTN ini, aku doain semoga kalian lolos ya di perguruan tinggi negeri dan di jurusan yang kalian inginkan. Semangat dan terus berusaha dan selalu raih cita-cita kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube aku. Semoga YouTube aku semakin berkembang. Terima kasih. See you guys.